Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime 3D Kanojo Real Girl bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Sutsui adalah seorang siswa SMA dan juga wibu pengocok handal. Di hari itu dia berlari karena datang ke sekolah terlambat bersama dengan seorang gadis bernama Iroha. Sutsui cukup mengenalnya meskipun beda kelas. Penampilannya seperti calon bibit-bibit bondon di masa depan. Pada jam istirahat itu, Iroha dan Sutsui membersihkan kolam renang sebagai akibat hukuman datang terlambat. Saat memberikan sapu untuk bebersih, Sutsui dan Iroha tercebur ke dalam kolam. Iroha membantunya untuk mengeringkan baju namun ditolak oleh Sutsui. Setelah itu Iroha pun membuka seragamnya yang basah dan menyisakan daster gemes saja. Membuat Sutsui kaget dan riweuh karena aksi buka-bukaan Iroha. Kemudian di restoran, Ito dan Sutsui lagi mabar game MOBA. Dia pun menanyakan kepada Ito, pernahkah jatuh cinta dengan gadis 3D alias gadis nyata? Ito pun menjawabnya kalau mencintai gadis nyata akan dipoyokan sebagai wibu. Tiba-tiba saat sedang asik mabar, datanglah dua gadis bernama Mika dan temannya. Dia memoyok Sutsui karena masih menjadi seorang wibu. Namun beberapa saat kemudian datanglah Iroha dan mengusir dua gadis rungkat tersebut. Iroha pun duduk bareng satu meja dengannya. Sutsui pun bertanya-tanya apakah dia seorang gadis yang baik-baik atau ada udang di balik kasur. Di sekolah, Sutsui mencoba memisahkan keributan yang terjadi karena Iroha menjadi rebutan para siswa hidung kecombrang. Dia pun lalu dihajar oleh siswa lelaki itu hingga kelenger. Sampai akhirnya terbangun pada sore harinya, Iroha berada di sisi. Tak butuh waktu lama, Iroha pun melakukan peraduan jigong yang ceringe. Pertama kalinya, Sutsui diberikan kecupan jigong yang rasanya seperti SMLKT jos. Besoknya di luar rumah sakit, Sutsui melihat Iroha sedang termehek-mehek. Karena penasaran, Sutsui pun pergi mengikuti Iroha dan berjalan ke suatu tempat. Hingga akhirnya sesampainya di sebuah toko buku, Iroha dituduh karena mencuri. Sutsui pun datang menghampiri sebagai saksi kalau Iroha bukanlah pencuri yang dimaksud. Di sore itu, pada saat hujan, mereka berdua berteduh dan terlibat cinta lok-lokan. Pada saat akan cabut, Iroha mengatakan kalau dia terharu karena diselamatkan oleh siswa lelaki hidung kecombrang yang akan memperebutkan dirinya. Kembali ke sekolah, Sutsui sedang sakit panas tiris. Lalu Iroha memintanya untuk melepas masker dan adu jigong pun tak terhindarkan. Akibat transfer leho itu, Sutsui menjadi asruk-asrukan. Di pinggir kolam, Sutsui lalu memintanya untuk menjadi pacarnya. Sebagai tanda jadi alias DP, mereka pun berjigong-jigong lagi. Setelah serah terima tanda jadi alias DP tersebut, Iroha mengatakan kalau 6 bulan lagi dia akan pindah sekolah karena pekerjaan babehnya. Sorenya saat pulang sekolah, Sutsui berjalan berdua dengan Iroha. Dia pun mengajaknya untuk ulin di hari Minggu. Namun sayangnya, Sutsui tidak bisa karena akan beli game FF beserta bandelnya. Di hari Minggu itu setelah berhasil membeli game, Sutsui melihat Iroha berjalan dengan seorang pria dan membuat perasaannya seperti diaduk-aduk. Lalu di malam yang poek itu, Iroha ngabaledok batu dan mengajak Sutsui untuk pergi jalan-jalan ke taman. Di taman itu Iroha menjelaskan kalau dia kangen dengannya. Sampai akhirnya dia menanyakan kepadanya soal keseriusannya menjadi pacar. Iroha mengajaknya pergi ke sebuah kamar yang rupanya untuk bercocok tanam sebagai bukti keseriusannya menjadi pacar. Saat akan buka-bukaan, Sutsui pun salting dan berusaha mencegahnya. Sampai akhirnya Sutsui mensimetriskan posisi bercocok tanam.
Besoknya, Sutsui bertemu dengan seorang dokter yang pernah berjalan berdua dengan Iroha. Dia pun menanyakan status hubungannya, tetapi dijelaskan oleh dokter itu kalau mereka berdua tidak pacaran. Di atap sekolah, Sutsui menanyakan status hubungan dokter itu dengannya. Iroha menjelaskan kalau dokter itu adalah dokter pribadinya. Esoknya Sutsui kembali menemui dokter itu. Dia menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara keduanya. Dia juga memberikan informasi soal ulang tahunnya minggu depan. Kemudian setelah pulang sekolah itu, Sutsui mengajak Igarashi datang ke rumahnya. Di rumah itu, Iroha menjelaskan kalau Sutsui adalah pacarnya. Di kamar Sutsui, Iroha penasaran dengan anime kesukaannya. Mereka berdua pun lalu nobar. Iroha tampak menikmati tontonan anime tersebut. Mereka berdua pun langsung berbagi kehangatan satu sama lain. Saat akan melakukan transfer jigong, tiba-tiba ibunya mengganggu kehikmatan mereka berdua. Di sekolah, Sutsui membahas soal hadiah ulang tahun bersama Ito. Dia pun lalu mengajarkan cara membuat figur dengan tanah liat. Kemudian Sutsui mengajak Iroha pergi ajojing ke Dufan. Di atas menara Muir itu, Sutsui lalu memberikan hadiah ulang tahunnya. Iroha pun terkesima atas hadiah yang diberikannya. Sebagai rasa terima kasihnya, Iroha pun melakukan transfer jigong. Sutsun rupanya bermimpi di mana Iroha ingin mengajaknya adu gabrut. Rupanya dia dan Iroha ketiduran sehabis nobar. Sutsun melakukan iseng-iseng berhadiah, memfoto Pansu Iroha yang cetar membahenol. Pulang sekolah, Ito mengajaknya untuk membeli game, namun Sutsui menolaknya karena alasan ketemuan. Setelah itu datanglah Iroha untuk pulang bersamanya. Namun lagi-lagi Sutsui beralasan kalau dia akan pulang bersama Ito. Kemudian Sutsui makan bareng bersama Ito di restoran. Pada kegiatan olahraga itu, Sutsui berjalan dan melihat ada seorang gadis bernama Arisa terjatuh karena tisoledat buah pisang. Saat membantunya, gadis itu melemparkan tangannya karena jijik. Saat sedang asruk-asrukan, Iroha mengajaknya untuk pergi beli HP baru. Namun ditolak olehnya. Sorenya saat Sutsui sedang mojok dan asruk-asrukan, Arisa menghampirinya dan menanyakan masalah yang menimpanya. Setelah itu, Arisa memintanya untuk mencukur rambutnya agar sedikit good looking. Dia pun mencoba mencukur rambutnya. Namun tiba-tiba kepergok Iroha. Berusaha mencegahnya memotong rambut. Iroha beralasan karena Sutsui adalah cowok miliknya dan tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Kembali di sekolah, Sutsui menanyakan cara melampiaskan perasaannya cinta kepada Iroha. Mereka berdua pun bingung satu sama lain. Kemudian Sutsui membuat kue dan diberikan kepada Iroha dan Ito di sekolah. Arisa pun ikut campur dan makan bareng. Namun tiba-tiba saat asik ngacoblak, datanglah pacar Arisa dan meminta uang kepadanya. Saat pergi keluar di hari libur itu, dia menemui Arisa dan pacarnya. Namun Iroha membantah kalau Arisa itu adalah temannya. Sementara itu kembali di sekolah, Arisa digosipkan oleh para siswa lelaki. Lalu Iroha pun menggaplok siswa tersebut. Esoknya Iroha dan Sutsui mendapatkan kabar dari Arisa kalau dia putus dan marah besar. Setelah itu mereka berempat botram donat di atas gedung sekolahan tersebut. Pada saat di restoran, Iroha memintanya untuk belajar bareng. Di rumahnya, Iroha memintanya untuk mengajarkan tugas matematika. Sampai akhirnya Sutsui terbawa suasana. Setelah itu, mereka berdua pun berpelukan hangat sampai akhirnya ibu dan adiknya menginspeksi kamar. Di sekolah, Mitsuya memantau dan tidak percaya kalau Iroha suka kepadanya. Di sisi lain, Sutsui diberikan sebuah surat cinta. Membuat perasaannya diaduk tak karuan, Arisa pun datang dan kaget dengan surat cinta yang dipegangnya. Rupanya surat cinta itu adalah jebakan yang dibuat oleh Mitsuya untuk menemui dirinya. Di sebuah gang senggol itu, Mitsuya meminta Sutsui untuk memutuskan hubungan dan menjauhi Iroha. Mitsuya jatuh cinta dengan Iroha. Dia pun lalu dihajar olehnya.
Kemudian Sutsui pun cabut duluan dan menitipkan pesan melalui Ito kepada Iroha. Saat menyendiri di taman, dia melihat ada seorang anak perempuan bernama Anzu tersesat dan mencari kakaknya. Sutsui pun menemaninya, tetapi datanglah Mitsuya dan menuduh Sutsui melakukan hal enggak-enggak. Saat ada polisi melintasi taman tersebut, dia pun dilaporkan olehnya. Di sekolah, Sutsui jadi bahan pembicaraan karena dilaporkan polisi. Situasi saat ini mengingatkannya seperti masa lalu di mana jadi bahan tatapan teman sekelas dan diperlakukan sebagai orang rendahan. Iroha lalu menemuinya. Sutsui memintanya untuk menjaga jarak akibat gosip tersebut. Namun Iroha tidak memperdulikan gosip tersebut. Dia yakin kalau Sutsui tidak akan melakukan hal tersebut. Selain itu, Ito sebagai sahabatnya juga percaya dengannya dan tidak peduli dengan omongan orang lain. Kemudian Iroha menemui Mitsuya, dia pun malas berbicara dengannya dan langsung cabut begitu saja. Sementara itu adiknya Sutsui bernama Kaoru merasa sedih karena Sutsui adalah penjahat dan dia pun bercerita dengan Anzu. Sorenya, Sutsui menelepon Iroha. Dia menjelaskan kabarnya kalau saat ini sudah terbiasa menghadapi kabar tersebut dan memberikan pesan agar tidak terlalu memaksakan untuk berpacaran dengannya. Lalu saat Iroha akan pulang, dia melihat Anzu gebis tersandung dan menolongnya. Tiba-tiba datang Mitsuya kaget melihat mereka berdua. Anzu lalu bercerita kalau temannya sedih akibat kakaknya difitnah begitu saja. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.